fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dinda dari kelompok 9. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan sedikit makalah kami tentang komunikasi PSTN telepon rumah. Bab pertama yaitu pendahuluan. Yang A, latar belakang. PSTN merupakan suatu jaringan telepon yang menggunakan perantara, kabel atau media lainnya. Jaringan ini biasanya menggunakan kawat tembaga agar dapat menghantarkan sinyal yang kuat dan jelas, tidak mudah karat, kuat, dan tahan terhadap cuaca. Jaringan telepon yang pertama tidak digunakan secara pribadi, tetapi berupa kabel yang disambungkan berpasang secara bersama-sama. Sehingga bila ada pengguna yang ingin berbicara dengan banyak orang yang berbeda, maka dia mempunyai telepon sebanyak sambungan ke orang yang dia inginkan. Miring telepon dengan cara pelanggan yang ingin berbicara bersiul ke telepon sampai mendapatkan respon dari penjawab. Setelah itu, ditambahkan bel untuk memberikan sinyal, dan kemudian seat hot. Dan telepon mengambil keuntungan dari prinsip pertukaran yang sudah bekerja dalam jaringan telegraf. Setiap pensinyalan, termasuk multifrekuensi yang akhirnya berpuncak pada teknologi network SS7 yang paling banyak digunakan pada akhir abad 20. Pada tahun 1970-an, industri telekomunikasi mulai mengimplementasikan paket switching. Jaringan layanan data telepon dihubungkan dengan kabel ke sentral telepon, dan sentral disambungkan dengan kabel cabang. Jaringan dihubungkan bersama secara hierarki sampai hubungan tersebut membentang kota, negara, benua, dan lautan. Ini adalah awal dari PSTN. Yang B, tujuannya yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar komunikasi. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan PSTN. Yang ketiga, untuk mengetahui mekanisme PSTN. Yang keempat, mengetahui komponen yang berada dalam PSTN. Batasan permasalahan yang pertama yaitu konsep dasar telepon rumah. Yang kedua, perkembangan telepon rumah. Yang ketiga, blok diagram telepon rumah. Yang keempat yaitu contoh aplikasi atau penerapan telepon rumah PSTN. Yang selanjutnya akan dijawab dengan teman saya. Baiklah, kembali bersama saya akan melanjutkan penyajian dari Rika Dinda. Di sini saya diberi kesempatan untuk tentang masalah pembahasan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang jaringan akses PSTN. Apa jaringan akses PSTN itu? Jaringan akses PSTN atau disebut Public Switched Telephone Network. Jaringan akses adalah jaringan yang menghubungkan sentral dengan pelanggan. PSTN adalah jaringan telepon tetap dengan kabel. Nah, jaringan telepon ini secara umum diatur oleh standar-standar teknis yang dibuat oleh ITU-T dan menggunakan pengalamatan E.163 atau E.164 yang dikenal dengan nomor telepon. PSTN ini di sini maksudnya adalah sebuah sistem jaringan telepon yang menggunakan kabel sebagai media transmisi. Karena penggunaan kabel setiap media transmisi, maka sering juga disebut wireless telephone system. Nah, lebih lengkapnya bisa dilihat tentang wireless dan wireline. Jadi, jaringan akses PSTN adalah jaringan menghubungkan sentra dengan pelanggan dalam lingkup jaringan telepon kabel. Kemudian kita akan membahas sejarah perkembangan dari PSTN ini. Seperti kita ketahui, mungkin yang dialami oleh anak lahir di bawah tahun 90-an, telepon yang berkembang dan banyak digunakan pada masa itu berupa telepon rumah yang menggunakan sambungan kabel.
sehingga bersifat fixed atau tidak dapat dibawa kemana-mana. Telepon genggam yang bersifat mobile baru muncul booming pada tahun 90-an ke atas. Nah, itu pun dengan harga yang cukup fantastis. Sebenarnya cikal bakal telepon genggam itu handy-talkie sudah muncul sejak tahun 1938. Namun, handy-talkie tersebut digunakan untuk keperluan perang. Jarak jangkauannya juga hanya berapa kilometer dan bobotnya juga cukup berat. Generasi pertama telepon rumah yaitu Motorola yang pertama kali membuat prototipe telepon genggam yang diberi nama Portable Dynamic Adaptive Total Area Coverage atau disebut DynaTAC. DynaTAC ditemukan oleh Martin Schaefer, salah satu seorang pegawai Motorola pada tahun 1973. Lalu pada tahun 1983 DynaTAC muncul dipasarkan pada publik oleh Motorola. Telepon genggam pertama ini memiliki bobot 0,9 kg dan merupakan layanan seluler analog generasi pertama atau 1G. Nah, teknologi 1G memiliki sistem yang dikenal dengan istilah AMPS. Ini menggunakan frekuensi 825 MHz sampai 894 MHz. Dan dioperasikan pada band 800 MHz. Kemudian ada generasi yang kedua. Generasi kedua ini pada tahun 1989. Ponsel saku yang pertama memiliki ukuran lebih kecil sehingga dapat disimpan pada saku diperkenalkan kepada publik. Nah, setiap blik pertama yang diberikan nama MicroTAC tersebut didesain dan dikenakan oleh Motorola. Sekitar tahun 1990 muncul teknologi telepon genggam generasi kedua atau 2G. Nah, Amerika menggunakan teknologi CDMA, sedangkan Eropa menggunakan teknologi GSM yang memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Kemudian, disinilah munculnya smartphone. Tahun 1997 merupakan era dimulainya ponsel pintar atau smartphone dengan diluncurkan 9.000 komunikator oleh Nokia. Telepon genggam ini menyediakan layar LCD dan papan QWERTY yang utuh. Pada tahun 1999 muncul ponsel Benophone, ponsel pertama yang terintegrasi dengan GPS dan menyediakan peta untuk melacak posisi dan gerakan pengguna. Kemudian ada di generasi ketiga. Nah, pada tahun 2001 NTT Dromoko Jepang menyediakan layanan berbasis teknologi 3G pertama. Nah, baru tahun 2002 tandingnya yaitu CDMA 2001 kali VDO di Korea Selatan dan Amerika Serikat, dan tahun 2003 di Eropa. Perbedaan utama jaringan 2G dan 3G adalah penggunaan paket switch atau untuk transmisi data. Selanjutnya, teknologi 3G berkembang menjadi 3G Plus yang memiliki kemampuan kecepatan download hingga 14 Mbps dan teknologi HPSA Plus yang diklaim dapat mencapai kecepatan hingga 84 megapiksel. Nah, pada tahun 2017, Apple meluncurkan iPhone, sebuah inovasi revolusi berupa ponsel dengan layar sentuh pertama kali. Kemudian ada generasi keempat pada tahun 2019. Teknologi jaringan 4G yaitu WiMAX dan LTE pertama kali dicoba. 4G WiMAX dicoba di Amerika Serikat oleh Sprint, sedangkan 4G LTE dicoba di Skandinavia oleh TeliaSonera. Sedangkan di Indonesia sendiri teknologi 4G LTE baru muncul beberapa tahun terakhir dan pertama kali diperkenalkan ke publik oleh Volt. Ponsel pertama yang mengadopsi standar 4G adalah HTC Evo 46 yang diluncurkan pada tahun 2010. Ponsel ini beroperasi di jaringan WiMAX dengan sistem operasi Android 2.1. Ponsel ini juga memiliki fitur kamera 8 megapiksel. Kemudian di sini kita akan membahas blok dari sistem komunikasi telepon. Nah, baiklah, dapat dilihat di tampilan layar bloknya. Kemudian ada penerapan telepon rumah. Penerapan telepon rumah ini ada jaringan jaringan lokal akses kabel tembaga. Jaringan lokal akses tembaga merupakan jaringan akses dari sentral ke pelanggan dengan menggunakan tembaga sebagai media transmisinya.
Sentra telepon otomat adalah sebagai sistem penyambung telepon untuk mengatur proses penyambungan komunikasi telepon. Rangkap pembagi utama NDF atau RPU adalah sebuah tempat transmisi kabel yang menghubungkan kabel saluran pelanggan dari sentra telepon yang menuju ke terminal pelanggan. Kemudian ada KP atau kotak pembagi atau distribution point DP. DP merupakan unit terminal kabel yang tempat penyambungan antara kabel sekunder dan kabel distribusi pelanggan yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi. Kemudian ada KTB, kontak terminal batas. KTB adalah tempat penyambungan antara kabel distribusi dengan kabel instalasi dalam rumah. Kemudian ada pesawat telepon. Yang ke B ada jar lokal, jaringan lokal akses radio. Jar lokal adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media udara sebagai media transmisinya, di mana antena dijadikan sebagai pemancar dan penerima sinyal informasi. Beberapa teknologi yang menggunakan radio diantaranya WLL, wireless local loop, cellular, Wi-Fi, WiMAX, dan jar lokal, jaringan lokal akses fiber optik. Jar lokal adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media fiber optik sebagai media transmisinya, sehingga proses pengiriman sinyal informasi dapat dilakukan lebih cepat. Macam-macam konfigurasi jaringannya pada jar lokal adalah fiber to zone atau PTTZ, fiber to building PTTB, fiber to room PTTC, fiber to home PTTH. Itulah pembahasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan kepada Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah PSTN di sini maksudnya adalah sebuah sistem jaringan telepon yang menggunakan kabel sebagai media transmisi. Karena penggunaan kabel sebagai media transmisi, maka sering juga disebut wireline telephone system. PSTN juga merupakan suatu jaringan telepon yang menggunakan perantara kabel atau media lainnya. Jaringan ini biasanya menggunakan kawat tembaga agar dapat menghantarkan sinyal yang kuat dan jelas, dan juga tahan terhadap segala cuaca. Jadi, jaringan akses PSTN adalah jaringan yang menghubungkan sentral dengan pelanggan dalam lingkup jaringan telepon kabel. Pada intinya, PSTN itu komponen-komponennya terhubung dengan kabel, tapi karena terlalu banyak yang harus dihubungkan, maka digunakan sistem terminasi mulai dari sentral, RK, DP, terus ke KTB, sampai akhirnya ke soket kita. Dengan teknik seperti ini, memudahkan untuk melakukan penomoran serta lokasi gangguan. Sistem catu yang diterapkan pada PSTN juga ada dua jenis, yaitu sistem catu langsung dan tidak langsung. Baiklah, demikianlah kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.